dijuluki sebagai flagship killer tahun 2021. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali saya Ara. Di sini kita unboxing, review, tips, tutorial yang berkaitan dengan teknologi. So, buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Arata Project. Nah, setelah sebelumnya saya melakukan sebuah unboxing dari si Poco F3 ini yang disebut sebagai flagship killer, bisa ditonton ya di sini, diklik di sini, atau mungkin langsung aja cek ke channel Arata Project. Nah, kali ini saya ingin coba nge-share pengalaman saya selama penggunaan kurang lebih hampir 1 minggu. Ini pengalaman saya. Kalau misalnya kalian punya pengalaman lain atau punya referensi lain, silakan yuk berdiskusi, tuliskan di kolom komentar di bawah. Pertama yang saya rasakan adalah ini tuh beda banget feel-nya waktu saya coba si Poco M3 atau X3 ya, karena memang ini kan levelnya sedikit lebih di atas ya. Ini hampir flagship kayak gitu, karena feel yang saya genggam waktu pertama kali ini itu mewahnya dapet. Dia sudah menggunakan kaca bagian depan dan juga belakang, sudah dilapisi juga Corning Gorilla Glass 5. Oh ya, waktu dipegang tuh kan tipis ya, karena memang ketipisannya itu di bawah 8 mm, bobotnya juga di bawah 200 gram. Alhasil, ini feel mewahnya itu dapat dan sama sekali tidak ada rasa-rasa kayak kurang nyaman seperti sebelumnya di Poco X3 Pro. Good news buat kalian yang ngambil warna hitam, karena warna hitamnya itu ternyata cukup cantik ya. Ini saya coba lepas dulu, ini kan pakai case ya. Jadi bagian belakangnya itu sepertinya warna hitam, dan dia itu tidak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Ya ada sih, tapi nggak banyak. Lagian BTW buat warna lain seperti warna putih dan biru, jujur ya, kayaknya susah banget dicari. Ada sih, ada yang dapet, tapi waktu saya coba offline store kemarin, itu mereka malah nggak ada, nggak nyediain warna putih sama biru, kayak cuma warna hitam doang. Gimana, kalian juga sama? Beralih ke bagian depan, kita langsung disuguhi layar dengan bentang luas 6,67 inch dengan resolusi Full HD+. Oh ya, ini juga sudah refresh rate-nya di 120 Hz, juga sudah mendukung HDR10+. Oh ya, ingat loh, dia ini Super AMOLED, jadi memang layarnya digonjreng banget. Beda banget kalau misalnya kita bandingin dengan layar-layar IPS misalkan. Namun, waktu saya coba di bawah terik sinar matahari, ternyata ya nggak se-impresif yang saya coba bayangkan, tapi masih oke kok. Sebelum lanjut ke bagian lain, perlu diketahui ya bahwa si Poco F3 ini dia tidak memiliki headphone jack. Jadi bagian bawah, bagian atas juga nggak punya. Tenang aja, di paket penjualan kalian langsung dapat dongle-nya. Jadi ya perlu harus beradaptasi sih buat kalian yang mungkin masih terbiasa menggunakan headphone kabel. Terlebih lagi, dia juga tidak ada micro SD slot. Jadi di bagian bawah ini SIM card-nya itu dia hanya mendukung dual nano SIM aja, jadi nggak ada ekspansi memori. Ya, saran saya sih langsung ambil aja yang 8256, mengingat bahwa harga perbedaannya tuh hanya 500.000 aja. Tanpa basa-basi, langsung aja kita tes performanya, di mana performa dari si Poco F3 ini merupakan salah satu nilai jual dari si flagship killer ini. Buat info aja, dia itu menggunakan Qualcomm Snapdragon 870, di mana Qualcomm Snapdragon 870 ini merupakan sedikit upgrade dari 865 di tahun lalu ya. Jadi clock speed di core prime-nya itu dari 3,1 GHz jadi 3,2 GHz. Jadi kurang lebih harusnya sih nggak jauh beda ya. Dalam pengujian ini, saya pertama tuh pakai benchmark beberapa aplikasi, dan yang kedua juga saya melakukan pengetesan menggunakan langsung ke gamenya. Nah, langsung aja kita pertama ke AnTuTu Benchmark. Biar nggak bingung, di sini langsung pakai dua versi ya, versi 9 juga versi 8. Buat yang versi 9 dia dapat di skor 669.000 atau sekitar 670 ribuan lah. Yang kedua, saat saya menggunakan versi 8, dia dapat skor di 580 ribuan. Nah, ini bisa dibilang skornya kurang lebih itu beda 100 ribu dibandingkan dengan Snapdragon 860 yang saya tes waktu itu di Poco X3 Pro. Nggak puas, saya langsung lanjut juga tes menggunakan Geekbench yang buat tes si core-nya. Untuk single core didapat di 946 dan multi-core didapat 3158. Lanjut ke pengetesan 3D Mark, sama seperti Poco X3 Pro, untuk slingshot-nya dia itu tulisannya max out ya. Jadi Poco F3 is too powerful. Ya udah, kalau gitu kita lanjut aja ke stress test-nya. Di stress test ini saya ngetes 3 kali looping ya. Jadi 3 kali terus berulang-ulang, di mana yang pertama dia tuh loop score-nya dapat di 3.552, terus lanjut ke loop 2 dapat 3.864, dan yang terakhir di 4.259. Untuk skornya dia naik, tapi untuk stabilitasnya dia turun. Jadi awal 99%, dia di 91, dan akhirnya ke 80-an%. Sebenarnya ini masih normal ya, dan tercatat di aplikasi ini loh ya, untuk temperatur suhunya itu di antara 45 sampai 46 derajat Celcius. Dari sini sebenarnya skor-skornya itu sangat tinggi ya, dan apakah sejalan dengan experience aslinya di main game? Langsung kita tes saja.
Di sini saya tes yang pertama itu pakai PUBG ya. Untuk game PUBG Mobile ini langsung saya nggak tanggung-tanggung, dia itu bisa langsung di HDR Extreme. Dimana hasilnya di sini saya langsung ngetes pakai monitoring dari Perfdock ya. Jadi langsung kelihatan nih untuk average FPS-nya. Dan ini hasilnya memang mulus aja, dia tidak ada kayak ya frame drop mungkin sesekali ada ya, tapi masih mulus banget. Lanjut, saya nggak puas, langsung kita coba ke salah satu game terberat ya. Ini adalah Genshin Impact, dimana Genshin Impact ini saya tampilkan langsung dari Perfdock-nya, ini langsung dibandingin juga ke 860 punya si Poco X3 Pro. Alhasil terlihat ya di sini untuk yang bagian atasnya Poco X3 Pro, yang dua bawah ini adalah si F3. Si F3 ini saya coba yang pertama ada highest di lock di 60 fps dan juga di medium di 60 fps. Hasilnya waktu nih, yang pertama saya coba di medium dulu deh. Di medium 60 fps ini lancar jaya. Kayak smooth banget lah, enak banget buat dimainin. Waktu saya coba di highest 60, nah itu masih lancar-lancar aja, tapi memang terkadang ada frame drop yang terjadi. Kalau dibandingin dengan Poco X3 Pro yang bagian atas ini juga highest 60, ya memang berbeda ya, tapi sama-sama ngebut kok ini. Langsung ke bagian temperatur, ini yang tercatat di Perfdock ya. Ini mungkin dia melihat dari temperatur dari CPU-nya langsung. Dia tuh sampai menyentuh di 60 derajat Celcius. Ini CPU-nya, bukan dari bodinya. Kalau body sampai 60-an ini panas banget sih. Ini CPU-nya ya. Dan kalau dilihat bahwa dia ini lebih adem, lebih dingin dibandingkan si Poco X3 Pro. Setelah dari performa yang bisa dibilang sebagai nilai jual, nah kita langsung lanjut ke bagian kameranya. Bisa dibilang sebenarnya ini cukup seperti ekspektasi saya bahwa memang kamera itu tidak menjadi jual utama dari Poco F3. Mengingat sebenarnya sensor yang dipakai ini sama dengan Poco X3 Pro. Dia sama-sama menggunakan IMX582, di mana IMX582 ini kan dia itu hanya support sampai di 4K 30 fps untuk bagian perekaman video. Padahal untuk chipsetnya saya yakin dia mampu loh sampai 4K 60 fps. Ya ini sangat disayangkan sih. Untuk hasil kameranya bagaimana bisa dilihat sendiri. Sebenarnya hasilnya ini bagus-bagus aja, cuma memang condong ke mediocre aja. Ya masih oke lah, untuk dynamic range dia nggak terlalu luas, tapi masih dapat. Dan yang menarik adalah, nggak tahu ya, ini mungkin karena dibantu dengan ISP yang ada di 870 ya. Waktu saya bandingkan dengan X3 Pro, dia itu lebih, warnanya itu lebih dapet. Kalau X3 Pro itu condong lebih flat. Nah, jadi ini adalah hasil perekaman dari Poco F3 dengan settingan ini Full HD di 30 fps. Dia bisa di 60 fps, tapi di Full HD aja. Jadi kalau 4K dia belum bisa di 60 fps. Padahal kayaknya prosesornya tuh mampu deh, tapi kayak di lock, it's okay lah. Terus ini kestabilannya juga seperti ini. Dan ya ini juga suara asli langsung dari kamera, dari HP-nya maksudnya. Nah, kalau ini adalah hasil untuk kamera depan dari Poco F3. Ini juga suara aslinya. Cuman yang membedakan di sini nggak terlalu ngezoom sih kalau dari yang saya lihat ya. Ini bagus sih. Dan stabilannya kayak gini. Stabil atau enggak? Coba kira-kira stabil atau enggak. Nah, untuk bagian perekaman video, ada yang menarik nih, bahwa si Poco F3 ini dia ada audio mic-nya ya. Jadi dia itu bisa audio zoom. Bisa dilihat di bagian belakang, itu kesannya kayak ada 4 kamera, padahal nih yang keempat ini dia adalah mikrofon. Dia itu punya kemampuan, dimana saat kita ngezoom, itu maka audionya juga ikutan ngezoom. Ya, hasil seperti apa, sebenarnya tidak bisa dibilang mulus-mulus banget ya dari audio zoom ya. Cuma memang berhasil buat saya, wow, ternyata fiturnya lumayan keren. Seperti biasa, di akhir saya langsung ngetes bagian baterainya. Jadi untuk baterai dari Poco F3 ini dia sebesar 4520 mAh. Dalam paket penjualan kita dapat charger sebesar 33 watt ya. Untuk hasil seperti apa? Sebenarnya saat saya coba menggunakan PCMark battery test, dia dapat di 12 jam ya. Saat itu saya tes di suhu ruangan dan juga 120 Hz nyala. Dan ini sebenarnya bisa dibilang so-so aja ya. Sehari saya yakin ini masih bisa berjalan dengan baik ya, walaupun saya yakin ini tidak sampai benar-benar hemat banget sampai 2 harian. Kemudian untuk kecepatan dalam pengisian dayanya, dia terbilang cepat ya. Jadi dalam kurun waktu kurang dari 1 jam, dia tuh bisa ngecas dari 15 ke 100%. Ya ini udah oke lah untuk 4500 mAh-nya.
Nah, kesimpulan dari saya, ini pendapat saya pribadi ya. Jadi kalau kalian punya uang 5 juta rupiah, mau beli F3, nggak perlu banyak mikir. Udah langsung ambil aja nih HP, nggak perlu banyak mikir. Oh ya, ambil langsung 8256 aja, mengingat dia nggak ada ekspansi memorinya. Karena kalau kita ketahui bahwa si Poco F3 ini bener-bener hampir flagship. Bener-bener kayak, wah ini harga segini nih nggak perlu diperbincangkan lagi. Kalau ditanya kekurangannya, mungkin bukan kekurangannya, ini kayak lebih disunat dikit aja seperti fitur-fitur flagship yang ada ya, kayak misalkan dia tidak wireless charging, terus dia juga nggak ada fingerprint in display, terus kamera yang condong ke media core aja. Tapi sebenarnya kalau kita melihat harganya, ini masih reasonable banget. Intinya, udah langsung, nggak usah banyak mikir lah, ambil aja si Poco F3 ini. Gitu aja untuk preview saya selama kurang lebih hampir 1 minggu dalam penggunaan Poco F3. Kalau kalian punya pendapat pribadi, punya informasi yang mungkin saya sebutkan tadi salah, tulisin aja di kolom komentar di bawah. Saya Arata, sekian.